Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Cak Islah Bahrawi mengomentari soal Gus Miftah. Seperti apa? Nah, meskipun Gus Miftah nih, saya nggak panggil Mas ini, Gus Miftah aja yang populer gitu. Meskipun dia berada di segmentasi menengah ke bawah misalnya, setidaknya dia harus berdaya dalam keilmuan. Keilmuan dasar saja. Keilmuan-keilmuan yang menceritakan tentang bagaimana Ibnu Al-Haytham bisa menciptakan kamera yang nempel di handphone kita semua hari ini. Lewat Kitabul Manazir misalnya. Ini kan luar biasa, ceritakan saja. Kesimpulan terakhir saya, kalau kita ingin mencerdaskan umat Islam hari ini, ya berikan umat Islam ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau soal pengetahuan, itu wajib, itu harus itu. Tapi sekarang ada pengetahuan itu. Apa pengetahuan itu? Tuh, soal nasab itu. Rame itu gitu loh. Tetapi bagaimana coba? Banyak ulama besar yang berani bahas. Banyak yang nggak berani gitu loh. Padahal itu bagian dari pengetahuan, kajian ilmu. Ya mungkin mereka nggak paham ilmu itu. Harusnya ya bagi mereka yang tahu soal tata cara orang mengatakan sebuah ilmu itu kan harus sesuai ahlinya. Makanya mereka diam. Tapi diamnya mereka juga tuh terlalu diam. Kan aneh dan lucu loh, pengetahuan tapi bagi mereka yang merasa terusik memfitnah itu suatu adu domba. Nyeleneh ya? Padahal jelas kitabnya banyak, bahkan ratusan. Ya karena mereka memang ada kepentingan tertentu, mungkin kepentingan menyangkut dirinya sendiri. Oh, saya ini dengan ini merasa terusik, lalu melontarkan kata apa? Itu fitnah, itu adu domba. Sejak kapan kajian ilmu jadi adu domba? Oke lah, berikan kejenakaan itu, tapi porsinya jangan mendominasi setiap ceramah. Ini nggak mendidik, dekadensi yang terjadi. Hari ini kita betul-betul menjadi sampah. Betul-betul menjadi sampah. Umat Islam ini bisa ngapain sih? Nggak ada. Kalau kita mau bandingin dengan Huawei misalnya yang sudah menciptakan prototipe handphone kira-kira nanti 20 tahun ke depan. Nah, kita kan masih sibuk dengan tukar tambah handphone di counter-counter itu. Cobalah kita memahami menjadi seorang Gus Miftah. Kalau kemudian Gus Miftah terjebak ke dalam situasi yang offside seperti ini, ya udah, ini insya Allah ini menjadi teguran dari Allah untuk mengingat supaya Gus Miftah jangan jumawa lah. Mungkin Gus Miftah disadari atau tidak disadari jumawa juga di depan publik, mungkin. Nah, inilah Allah masih untung memberikan hikmah, ya pengingat-pengingat seperti ini kepada Gus Miftah supaya dia itu rodok leren gitu, menjadi agak pelan-pelan gitu. Ulama yang penuh jenaka, ya mungkin kelucuan lah gitu. Tetapi itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang terlalu masalah itu orang-orang yang di atas panggung memaki, matanya melotot, menebar kebencian. Itu. Kalau apa yang terjadi dengan Gus Miftah seperti itu, keceplosan itu tepatnya. Ya mungkin karena dia apa ya, keseringan berkata semacam itu pada orang. Lalu orang bisa meratakan, kalau dia berbicara begitu misalkan di depan orang-orang yang akan tempat pelacuran, itu mungkin bagi dia udah biasa. Ini ke pedagang es, yang sebenarnya juga dia sudah sering mengatakan seperti itu. Makanya seorang ulama itu ada syarat-syaratnya. Paling tidak tuh apa tuh? Dia tuh harus pakar ilmu akidah. Ya paling tidak bisa lah atau mengenal Allah. Soal kesucian-kesucian Allah. Dia tuh tahu paling tidak seperti itu. Belum lagi paling tidak harus jadi teladan. Teladan ke siapa? Ya ke umat. Dia harus menguasai banyak ilmu tafsir, ilmu tajwid dan sebagainya. Banyak ilmunya itu di Islam itu. Tapi paling tidak dia harus menguasai itu. Dia juga mampu menggali hukum-hukum soal Islam, soal hukum yang dia pelajari untuk diterapkan ke orang atau ke dirinya gitu loh. Terutama untuk dirinya dulu. Dia juga harus punya sikap terpuji, sosialnya tinggi. Kan banyak tuh ulama tuh berbicara ayo sedekah, tapi dia enggak. Ayo sedekah, tapi dia enggak, apalagi ayo sedekah ke masjid. Nah, itu yang disukai gitu loh. Padahal orang sedekah itu di mana saja bisa. Padahal dalam ilmu nisabnya itu sedekah itu paling dekat itu siapa? Orang tua, gurunya, saudaranya. Tetapi karena banyak ulama yang jarang membahas hal ini, lebih kepada ayo sedekah ke masjid, ke rumahnya Tuhan. Jadi orang main ke sana, banyak ke sana, padahal di sana orang uang tuh numpuk gitu loh.
bahkan ada yang miliaran kas masjid. Itu apa? Ujung-ujungnya kemana uang itu? Ya ke bank. Kenapa nggak ke umat? Ya karena hal itu, makanya juga apa ya, banyak hal lah juga terselubung, banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya amanah untuk itu. Bahkan juga bisik-bisik juga ada banyak lah untuk urusan si A, si B, si C itu banyak, dan itu terjadi. Dan yang paling nggak pas itu jika ditaruh di bank sampai ratusan juta, miliaran. Sedangkan yang paling pas itu harusnya itu ya ke umat. Oh, lampu rusak ganti ya nggak masalah, lampu desa, lampu perempatan nggak masalah, pakai uang itu. Uang dari umat untuk ke umat kan begitu. Kebutuhan masjid itu nggak banyak. Berapa sih kebutuhan untuk masjid gitu loh? Mungkin ngasih listrik, air, semacam itu. Perawatan, marbotnya juga ada marbot. Sedangkan uang dari umat itu, misalkan kiainya itu berkata semacam itu, anehnya ada ke sana. Sedangkan saat ada misalkan entah saudaranya, entah orang tuanya atau siapa saja datang ke saudaranya atau ke anaknya atau ke siapa saja yang lebih kaya minjem, bilangnya nggak ada. Malamnya saat ada acara jamaahan atau apa, uangnya ditaruh di masjid, di musola. Ini sedekah yang baik tapi nggak pas gitu loh. Padahal ilmu nisab di Islam itu ada. Orang tua, guru, saudara, lalu baru keluarnya ke tetangga, ke masjid dan lain sebagainya. Kenapa sih nggak begitu gitu loh? Ya pasti ada sesuatu. Urusan uang gitu loh. Kalau tidak semuanya, ada juga yang benar-benar itu amanah disebarkan ke umat itu banyak. Dan sekarang jadi tren juga disebarkan ke umat itu ada. Ulama juga paling tidak mempunyai rasa apa tuh? Rasa memahami gini loh. Wah, ini kalau salah, ini nanti ini hukumannya, ini siksanya ini. Kalau beramal baik nanti begini-begini. Kalau ulama itu mempunyai rasa seperti itu, dia tuh tidak akan sembarangan berbicara, tidak akan sembarangan berkata, apalagi memaki, tidak akan. Itu tadi ada suri toladan itu harusnya kan. Misalnya ini ada nih dari kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali. Kriteria ulama juga terbagi 3 kelompok. Ulama yang mencelakakan dirinya dan orang lain, yaitu ulama yang terang-terangan mencari dunia dengan ilmu dan jabatannya. Adakah ulama yang mencelakakan orang lain? Ada. Yang mati juga ada, gara-gara egonya dia. Ada. Yang berbicara Imam Al-Ghazali loh. Ada lagi yang kedua, ulama yang membahagiakan dirinya dan orang lain, yaitu ulama yang mengajak umat ke jalan Allah, baik lahir dan batin. Nah ini gitu loh. Tapi kadang yang berat itu apa? Kejujuran. Jujur itu berat, apalagi juga menyangkut soal nasab. Banyak ulama yang sebenarnya tahu kok, tapi karena berat akhirnya nggak jujur. Tapi saat ini banyak yang berani. Memang harusnya seperti itu. Ada lagi nih yang ketiga nih, ada ulama yang mencelakakan dirinya tetapi dapat membahagiakan orang lain, yaitu ulama yang mengajak pada akhirat dan pada lahiriahnya ia menolak dunia, tetapi tujuan batinnya adalah diterima oleh sesama makhluk, mendapatkan penghargaan dari mereka dan mendapatkan sanjungan kemuliaan di sisi mereka. Ya ini godaan juga, ini juga ada, lebih lumayan daripada yang pertama tadi. Itu memang teguran untuk Bismillah gitu loh, teguran. Kalau tidak ya mungkin harus back to basic, kembali ke seperti dulu, yang dari awal itu dia itu memang perkataannya memang kadang keras, kasar, tapi tidak seperti sekarang ini. Ya mungkin karena posisinya tuh orang semakin tinggi, maka tiupan angin semakin kencang, makanya harus hati-hati. Assalam.